Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 kali ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekilas tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun ini adalah seorang raja yang kafir, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan penguasa alam semesta. Pada satu malam, Fir'aun ini bermimpi bahwa mahkota yang dipakainya itu hilang. Fir'aun memanggil semua ahli nujumnya, ahli ramalnya, untuk menakwilkan mimpinya itu. Ahli nujum tersebut meramalkan bahwa seorang bayi laki-laki dari Bani Israel akan lahir, dan setelah dewasa akan membinasakan kekuasaan Fir'aun. Itu ramalannya, ya. Oleh karena itu Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya agar setiap bayi yang laki-laki yang lahir di negerinya itu harus dihilangkan nyawanya, harus dibunuh. Nah, ketika bayi laki-laki putra Imran dan istrinya telah berusia 3 bulan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Yukabat. Yukabat ini ibunya Nabi Musa, ya. Ibu Musa. Ilham tersebut berisi perintah agar bayinya disembunyikan dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil, ya. Dihanyutkan ke sungai Nil. Ibunya Nabi Musa sangat sedih dan cemas. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengembalikan bayinya itu, dan kelak bayinya itu akan menjadi seorang nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya peti yang dihanyutkan itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Pada saat itu Asiyah sedang bersantai bersama dayangnya di tepi sungai Nil. Bayi itu diambil dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Hampir saja bayi itu dihilangkan nyawanya oleh Fir'aun laknatullah alaih, tetapi dicegah oleh istrinya, sebab ia tidak punya anak dan sangat sayang kepada bayi itu tadi. Akhirnya bayi itu mereka angkat sebagai anak. Kemudian Fir'aun memberikan nama kepada bayi itu dengan sebutan Musa. Nah, jadi yang memberikan nama Musa itu Fir'aun. Ketika bayi itu sudah sedang menangis, ya, karena lapar, istri Fir'aun segera mencari seorang wanita untuk menyusukannya. Namun Musa kecil, ya, Musa bayi itu menolak semua wanita yang mencoba menyusuinya, kecuali ibu kandungnya sendiri. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Demikian firman Allah, ya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, ya. Nah, itu sekilas tentang kisah Nabi Musa, ya. Di Gunung Tursina, ya, atau Tursina, ya, Gunung Tursina, inilah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendakwahkan, untuk berdakwah kepada Fir'aun. Sebagai tanda kebenaran dan kenabiannya, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat. Tongkat yang dapat berubah menjadi ular yang sangat besar, dan tangan Nabi Musa dapat menjadi putih berkilauan, mengeluarkan cahaya. Nah, itu mukjizat untuk bekal Nabi Musa berdakwah kepada rajanya, yaitu Fir'aun, ya. Nah,
Kemudian singkatnya ya, Nabi Musa itu dilahirkan pada masa Raja Fir'aun. Ketika masih bayi, Nabi Musa diselamatkan ibunya dengan cara dihanyutkan di sungai Nil. Raja Fir'aun ini raja yang dolim, kejam. Karena kesombongan Raja Fir'aun, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Nah, pada saat pemerintahannya Fir'aun ya, Raja Fir'aun ini memerintahkan tentaranya untuk menghilangkan nyawa bayi laki-laki semuanya. Tongkat menjadi ular besar ini adalah salah satu mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Pengikut Nabi Musa adalah kaum Bani Israel ya. Jadi Nabi Musa dakwahnya kepada Bani Israel. Nama ayah Nabi Musa adalah Imran. Nama ibunya adalah Yukabat. Nah, peti yang berisi bayi Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang namanya Asia. Ayah angkat Nabi Musa berarti Raja Fir'aun ya. Nah, barangkali itu saja ya. Kemudian Nabi Musa berusaha mengajak Fir'aun dan pengikutnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa wafat pada usia 123 tahun. Orang yang mengaku Tuhan pada masa Nabi Musa itu sekali lagi namanya Fir'aun ya. Ada saudaranya, saudara Nabi Musa alaihissalam yang selalu mendampingi dalam dakwah beliau, yaitu namanya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam ya. Baik, demikian sekilas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Kita akan mengerjakan uji kompetensinya saja ya. Kalau di buku Bapak ini ada di halaman 46 dan 47 ya. 46 sampai 47. Kalau di buku situ enggak tahu ya, pokoknya bab berapa yang tadi? Bab 7 ya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Kerjakan uji kompetensinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.